Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara ngaji IT, yaitu ngoprek agar teruji. Di sini perkenalkan, nama saya Ali Imran dari SMK Harapan Bangsa. Saya di sini akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang acara keseruan hari ini, boleh dong teman-teman sekalian yang udah pada hadir tulis di kolom chat dari mana aja nih, karena udah lumayan banyak yang udah hadir. Nanti saya sapa. Wah, ada yang dari Solo. Boleh yang lain untuk ngetik di mana aja nih teman-teman berasal untuk ikut acara di ngaji IT hari ini. Wih, ada yang dari Jepara, Bandung, Makassar, ya. Dari tadi. Dari Blitar. Oke, luar biasa ya. Ternyata acaranya udah tersebar luas se-Indonesia. Luar biasa. Oke, teman-teman, seperti yang udah teman-teman lihat di poster yang ada di berbagai sosial media, mungkin taunya dari WhatsApp, Instagram, Facebook. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya di acara ngaji IT Day 11 ya, ke-11, yaitu kedatangan Kak Ananda Dwi Rahmawati. Nah, beliau ini adalah senior cloud engineer, tapi masih muda. Agak kontradiksi nih, senior tapi masih muda. Ya, tapi begitulah adanya karena memang yang berbicara adalah pengalaman dan jam terbang. Makanya Kak Ananda Dwi Rahmawati ini udah ada di level senior cloud engineer. Nah, untuk sesi kali ini Kak Ananda akan membawakan materi tentang cloud computing, ya, yaitu lebih jelasnya di Cloud Computing Fundamental with Amazon Web Service. Ya, wih, makin bertambah nih dari Cipanas, Kerawang, luar biasa. Oke, mungkin coba saya sapa dulu di sini. Kak Ananda udah bergabung belum ya? Halo Mas, selamat malam. Udah bergabung malam. Gimana Nan, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Gimana Mas Ali kabarnya? Alhamdulillah sama sehat nih. Oke, mau langsung aja atau gimana nih Nan? Ini kita udah luar biasa yang hadir selalu bertambah, bahkan di grup peserta nambah lagi nih. Saya coba share lagi untuk akses Zoom-nya ya. Mungkin kita mulai di 21.05 kali Nan, 1 menit lagi deh. Ya, sambil menunggu teman-teman bergabung. Nah, satu lagi, acara ini itu berlangsung selama bulan Ramadan. Jadi kita sudah bergulir 10 hari dan hari ini yang ke-11 dan akan selalu berlangsung setiap harinya di jam 9. Jadi terus pantengin di Instagram tkj.harbas. Dan satu lagi, acara ini disponsori oleh netter.universe. Jadi follow juga Instagram netter.universe, dan hari ini karena sesi gestar akan ada door prize buat peserta yang bertanya antusias atau bertanyanya menarik. Ya, nanti akan saya pilih untuk door prize-nya. Oke, Nan kayaknya udah 21.05 nih. Mulai aja kali ya. Oke, sip. Oke, berarti kita mulai aja sesinya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan buat Ananda Dwi Rahmawati. Silakan. Oke, makasih Mas Ali. Jadi kita akan mulai sharing fundamental ya. Jadi di sini bukan dulu ya, dibuka dulu deh. Biar nggak kemana-mana. Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang dari Depok, dari Makassar, dari Jogja. Ini saya dari Jogja, dari Solo, dari manapun yang
berkenan hadir di malam ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang didapat bisa bermanfaat ya. Dan feel free buat tanya-tanya di kolom chat atau nanti di akhir juga, atau raise hand tuh bisa juga. Dan nggak menutup juga buat menambahkan. Jadi materi apa yang nanti aku bawa itu kalau ada yang kurang bisa ditambahkan atau bahkan bisa dikoreksi juga. It's okay banget sih ya. Oke. Perkenalkan dulu, nama aku Ananda Dwi Rahmawati, bisa dipanggil Nanda atau Dwi, dulunya boleh banget karena banyak yang panggil Nanda atau banyak panggil Dwi juga. Dan saat ini bekerja sebagai cloud engineer di salah satu company cloud integrator di Bogor, tapi secara remote ya. Jadi aku sekarang domisilinya di Jogja. Dan gitu sih kurang lebih. Oh ya, yang mau connect ke sosial media buat tanya-tanya bisa ke Facebook, ke Twitter juga mulai aktif nih, atau ke LinkedIn juga, ke LinkedIn-nya Ananda. Link. Aku taruh di kolom chat ya. Feel free buat kita diskusi. Bentar. Aku taruh di kolom chat. Di sana ada beberapa sosial media yang bisa diklik. Nah, di sini aku mau sharing tentang AWS fundamental. Jadi cloud computing secara fundamental dan AWS secara fundamental. Jadi cocok sih buat teman-teman di sini. Mungkin teman-teman yang di SMK itu baru belajar tentang cloud. Ini semoga bisa menambah pemahaman gitu. Dan saya tadi kira juga ada beberapa yang udah expert yang join ya, udah sangat paham terkait AWS, nanti juga bisa menambahkan ya. Ada beberapa namanya yang nggak asing, yang saya tahu tuh udah jago AWS gitu. Nah itu bisa nanti menambahkan gitu. Nah di sini aku nggak bikin slide ya. Jadi pengen lebih ke informal session gitu sih. Jadi biar teman-teman tuh paham di AWS-nya itu secara sederhana, dalam analogi, dalam bisa diimplementasi di ibaratkan sekolah gitu. Jadi levelnya itu emang di beginner banget, di fundamental, karena fundamental itu memang sangat penting buat step ke selanjutnya gitu. Jadi kayak fondasinya gitu loh. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang cloud computing dulu dan AWS ya. Jadi ada dua istilah atau dua teknologi yang akan kita fokuskan, yaitu tentang cloud computing dan AWS itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara tentang cloud computing dan AWS itu dua hal yang berbeda tapi saling bersinggungan gitu. Jadi kalau ada yang bilang cloud computing ya secara general itu tentang teknologi komputasi, tentang istilah secara umumnya. Tapi kalau bicara tentang AWS itu salah satu vendor dari cloud computingnya gitu. Itu salah satu contohnya implementasi tentang cloud computing itu apa saja gitu. Nah, salah satunya yaitu si AWS-nya gitu. Karena banyak provider lain, misal kayak Google Cloud Platform, terus ada Alibaba Cloud, ada Microsoft Azure, bahkan di lokal juga ada kayak di Cloud House, Business Dio gitu-gitu juga termasuk salah satu contohnya gitu. Yang nanti akan kita bahas, mereka ini termasuk cloud yang mana juga, itu juga bisa disortir gitu, bisa dikategorikan jenisnya.
Begitu. Ini saya bahas nama brand nggak apa ya? Karena kita istilahnya memang saling belajar ya. Secara netral. Jadi kita akan bahas di term servernya dulu. Jadi teman-teman, ini kita fokusnya di, kan kalau di TKJ itu kan banyak scope ya. Dulu aku di TKJ juga, FYI. Aku dulu di SMK TKJ juga selama 3 tahun, dari 2017 sampai lulus 2019. 2019 tuh 4 tahun yang lalu lah ya, masih fresh gitu, ibaratkan. Dan materinya juga sebenarnya kayaknya belum berubah banget gitu ya, masih kayak ada bagian network, terus ada bagian server, gitu-gitu kan, terus ada bagian programming kan. Nah, di sini cloud computing dan AWS itu masuk scope-nya itu di server, per serveran gitu. Jadi kalau di SMK TKJ itu belajar tentang Debian, Ubuntu, terus DNS, DHCP, IP address Linux, per Linuxan. Itu yang di laptopnya ada yang install Ubuntu, ada yang install Kali Linux, bahkan mungkin. Nah, itu kita akan fokusnya ke sana gitu. Dan ya, di cloud computing itu ibaratkan gini, ibaratkan kalau kita dari levelnya yang paling sederhana, itu satu server ya, satu server fisik, server gambar. Kita kan kalau di SMK TKJ kan punya satu server, satu PC lah, personal komputer gitu. Satu server yang kita rakit hardware-nya, terus kasih monitor, kasih keyboard, terus pasangin PSU, terus buat dayanya, terus diinstal operating system, misal Ubuntu server gitu. Nah, itu secara fundamentalnya ibaratkan gini. Ibaratkan kalau di AWS itu kumpulan dari banyak server yang dikonfigurasi menjadi satu kesatuan gitu. Ibaratkan gini. Ibaratkan kalau teman-teman bicara tentang server dulu ya. Itu ya setting IP, terus web server, pakai Apache, DNS, DHCP gitu-gitu. Nah, kalau berbicara tentang cloud computing, itu yang dikonfigurasi itu lebih dari satu server gitu. Jadi kayak, oh kalau di sekolah tuh settingnya pakai satu server aja gitu. Nah, kalau di cloud computing itu juga sebenarnya secara fisiknya, secara realitanya itu ya nyeting server juga gitu. Kita ya setting server, kita setting sistem operasi, kita setting IP address, terus host, nama komputernya, terus itu misal mau diinstal Apache gitu, sebenarnya sama gitu. Bedanya itu yang di setting itu servernya jumlahnya lebih banyak, kayak misal di sini, di satu data center, jumlahnya servernya banyak, dan servernya itu bukan milik kita, dalam artian kita itu menyewa gitu. Jadi kayak ibaratkan ini punya AWS ya. Ini AWS itu punya data center gedung yang isinya kumpulan server gitu. Dan kita mau bikin server secara virtual, ibaratkan kita mau bikin layanan aplikasi gitu. Nah, itu kita nyewa space-nya atau lokasi servernya itu di sini gitu. Dan keuntungannya itu ya salah satunya kita nggak perlu cari data center buat sewaannya. Misalnya kan kita ke data center terus cari space buat rack-nya gitu kan. Terus servernya diinstal, kita beli server fisik, terus dipasangin disknya, penyimpan hard disknya, terus kabling, internet, IP public gitu disetting, dibeli gitu.
alokasi IP publiknya gitu. Nah, kalau di cloud computing itu tidak gitu. Jadi memangkas beberapa hal yang mana sebenarnya tujuan goalnya itu sama gitu. Jadi kayak, oh ini servernya mau dipakai buat web server Apache gitu. Ya itu sebenarnya goalnya sama aja gitu. Ibaratkan kita mau bikin aplikasi website gitu. Ya nanti dari sisi user, dari sisi pengguna, pengguna terakhir, ya, itu ya taunya websitenya bisa diakses gitu. Di balik layarnya entah itu servernya yang server jadul satu dedicated gini, tower gini, atau dia di cloud gitu. Itu nggak kelihatan gitu. Ibaratkan kita mengakses google.com gitu. Kita kan nggak tahu itu ditaruhnya di cloud atau di server fisik kayak gini gitu kan. Jadi konsep cloud computing itu lebih di infrastruktur di belakangnya, infrastruktur yang menjadi tempat untuk aplikasinya, bagaimana aplikasinya nanti dipasang gitu. Oke sih, jadi pemahamannya kayak ini, there is no cloud, it's just someone else computer. Jadi ini bukan server fisik kita aja, jadi kita menyewa gitu. Dan manfaatnya apa gitu. Nah, itu kan tadi kita menyewa ya. Menyewa servernya ibaratkan. Mau meminjam ya. Meminjam dengan kita bayarnya itu misal per bulan atau per tahun gitu. Dan manfaatnya yang pertama itu stop menebak kapasitas spesifikasi. Jadi kayak misal nih kita beli server fisik, hardware-nya, perangkat kerasnya gitu. Itu kan kita mesti kalkulasi biayanya dulu kan. Berapa hardware-nya sih, terus tiap hardware storage-nya berapa gitu. Terus ini kan terus ke data center cari lokasi dulu kan. Cari lokasi, terus cari IP public, dan kayak gini. Kita itu mau bikin startup, mau aplikasi e-commerce gitu. Tapi dengan 5 server yang kita beli tadi itu cukup nggak sih gitu. Kayak di awal tuh kalau kita beli server fisik, kita itu pasti ada hitung-hitung estimasi gitu. Kayak 5 server tadi buat startup kita itu nanti cukup nggak gitu. Nah, kalau nggak cukup kan berarti kita mesti beli lagi server fisiknya kan. Terus kalau misal bahkan sisa ya, ibaratkan startup-nya worst case-nya, kasus terburuknya gagal gitu. Nah itu kan server fisiknya jadi nggak kepake gitu kan. Mau nggak mau kan bakal dijual dan rugi juga gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan cloud computing, terutama public cloud, itu estimasinya bisa diminimalisir gitu. Kita nggak perlu menebak server fisiknya, berapa harganya, terus kalkulasi berapa server yang mau dibeli gitu. Terus stop invest capex dan fokus ke opex. Nah ini juga salah satunya tadi, kayak kita nggak perlu capital expenditure tuh kayak investasi di awal gitu. Investasi beli server dulu, investasi penyewaan ke lokasi rak di data center, investasi beli IP public, yang bahkan kita nggak tahu keuntungan di startup-nya itu nanti bagaimana gitu. Kalau startup itu kan tergantung funding gitu kan ya. Ibaratkan kayak yang kita bangun startup tuh secara realitanya kan belum tentu pasti berhasil gitu kan. Nah kalau worst case-nya gagal, hardware-nya tadi kayak nggak kepake gitu. Dan itu investasinya jadi kayak sia-sia gitu kan. Terus dan operational expenditure, jadi ya kapital tadi di investasi awal ya. No upfront, jadi tidak perlu investasi di awal. Terus go global in minute, jadi kayak ketika kita yang ibaratkan konvensional tadi beli hardware gitu,
Nah, kalau di cloud computing itu global in-mean itu jadi kayak kita bikin VM, bikin virtual server atau VPS di AWS gitu, itu hitungannya dalam menit aja gitu. Jadi ibaratkan kita bikin VPS di AWS, terus kita pasang aplikasinya di dalamnya, udah nanti bisa langsung diakses secara global gitu, secara publik gitu. Dan itu jauh lebih cepat gitu. Ibaratkan kayak buat startup itu kan itu mempercepat ketika rilisnya gitu loh. Dan memangkas biaya di awal, dan kayak ibaratkan ketika kita misal nih aplikasinya itu butuh rilis versi baru gitu. Nah, itu juga kalau di konvensional itu kan misal hardware-nya nggak cukup. Itu kan berarti mesti ada proses beli hardware dulu, terus pasang aplikasinya di sana. Itu kan butuh waktu banyak. Padahal rilis versi barunya itu butuh cepat gitu. Karena nunggu momentum gitu kan. Terus fokus pada tujuan bisnis. Jadi kayak mungkin untuk beberapa job engineer-nya nanti tidak terlalu signifikan dibutuhkan ketika menggunakan cloud computing gitu. Jadi kayak tim hardware-nya itu kan otomatis nggak ada gitu kan. Nah, itu kan cocok buat startup gitu kan. Startup itu kan biasanya orang-orangnya kan sedikit ya, di bawah 10 orang gitu. 10 orang, dan nanti fokus ke pengembangan aplikasinya gitu. Dan itu juga jadi fokus ke tujuan bisnisnya gitu. Nggak perlu pusing mikirin hardware-nya bagaimana, terus bahkan perawatan atau maintenance-nya juga gitu. Kalau dipakai konvensional di data center, itu at least harus ada yang jaga 24/7 gitu. Jadi kan kalau hardware-nya ada yang rusak kan otomatis mesti diganti gitu. Dan ketika nggak punya backup, itu kan kacau ya. Dan mau nggak mau kan harus punya backup, dan itu menambah biaya lagi dong gitu. Dan ya, lalu ada speed and agility. Jadi cepat, ibaratkan kayak tadi ya, pengembangan aplikasi, peningkatan skala ekonomi masif. Ini ada penjelasannya. Di mana sih? Di AWS ya terutama ya. Skala ekonomi yang masif itu ada flow-nya. Ini saya tambahkan. Pertama ini dari sisi AWS-nya gitu. AWS-nya itu misal kita jualan cloud gitu. Orang AWS-nya itu kan dia jualan cloud gitu. Jualan cloud yang awalnya itu udah investasi di awal terkait data center yang segini banyak gitu kan. Nah, mereka ketika customer-nya yang bisa diajak buat pakai AWS itu lebih banyak, maka resource-nya itu nanti akan semakin banyak digunakan gitu. Lalu ketika resource-nya semakin banyak digunakan, infrastruktur data center-nya itu semakin banyak digunakan dan butuh lagi gitu loh. Dan itu kan peningkatan skala ekonomi di mana kan pasti hardware-nya di AWS itu kan beli juga kan. Mereka pasti punya vendor hardware sendiri gitu kan. Ibaratkan kayak HP, Lenovo, IBM gitu, itu kan vendor buat hardware gitu kan. Dan pasti si AWS-nya punya vendor sendiri gitu, dan mereka juga pasti membuat keuntungan di sana gitu. Dan itu nanti ya di AWS-nya untung, terus di vendornya tadi juga untung juga gitu. Dan itu pasti kan kalau beli ke vendor itu kan dapat ibaratkan potongan harga lah ya, gampangnya. Dan itu juga membuat infrastrukturnya dapat ditekan gitu. Dan menekan biaya.
Itu kurang lebih. Lalu kita akan belajar di AWS-nya. Ini salah satu gambaran si cloud belum. Di cloud dulu ya. Nah, cloud computing itu modelnya ada 3. Kan tadi ibaratkan kita punya server ya. Dan kalau di cloud itu yang di manage itu jauh lebih banyak dan skalanya jauh lebih besar gitu. Nggak cuma satu server fisik gini doang gitu. Dan teknologi di bawahnya juga lebih canggih gitu. Karena pakai virtualisasi. Ibaratkan kayak kalau gini. Kalau di konvensional itu kan satu server itu untuk satu sistem operasi gitu kan. Dan nanti dipasang di dalamnya aplikasi gitu kan. Nah, kalau di cloud computing itu dia pakai teknologi namanya virtualisasi gitu. Virtualisasi yang mana satu server fisik ini dia bisa menampung banyak sekali virtual server. Jadi kayak sistem operasi yang bisa dipasang tuh banyak gitu loh. Ibaratkan kayak di sekolah tuh kan ada yang pakai virtual box ya. Nah, di sana kan kita punya laptop tuh. Di dalamnya ada virtual box yang diisi VM, misal virtual box, di dalam virtual box-nya dipasangin Ubuntu, terus ada Debian gitu-gitu kan. Nah, itu kan di satu laptop kan bisa masang banyak sistem operasi di dalam virtual box-nya kan. Jadi kayak Ubuntu di dalam virtual box yang laptopnya itu apa misal gitu. Misal Debian gitu atau apa gitu. Dan di cloud computing itu konsepnya juga sama gitu. Ibaratkan kayak satu server fisik itu bisa dipasangin banyak sekali resource. Ibaratkan kayak tadi salah satu contohnya virtual server gitu. Jadi satu server fisik itu bisa ribuan virtual server gitu yang di dalamnya bisa dipasang. Jadi itu yang bikin salah cloud provider-nya itu untung juga gitu. Jadi satu fisik itu bisa dipakai banyak company. Jadi kayak gini ibaratkan itu nanti masuk ke ini sih sebenarnya. But it's okay ya. Ibaratkan kayak kita punya startup nih, anandaacademy.com gitu. Nah, saya saya pasang aplikasinya tuh di AWS gitu. Dia di rak sini, ada garis panahnya kursornya. Di rak sini, dan dalam satu server fisik itu bisa memuat banyak VPS gitu kan. Nah, bisa jadi dalam satu rak fisik yang tempat aplikasiku itu tadi, itu ada ada virtual server dari perusahaan lain juga. Jadi kayak share tenant, istilah teknologinya itu share tenant ya. Jadi berbagi sumber daya gitu. Jadi kayak satu server fisik tuh ya ada VPS-ku, terus ada VPS-nya orang luar negeri, ada company A, company B, company C yang mereka itu juga nggak tahu bahwa di server fisik ini saling berbagi sumber daya satu sama lain gitu. Dan itu yang bikin sih cloud-nya juga untung karena nggak mungkin dong satu server fisik buat satu perusahaan tanpa adanya kerjasama khusus. Karena ada sih tipe layanan yang pengen aku nih Ananda Academy pengen reservasi satu server fisik ini khusus buat perusahaanku aja gitu. Itu bisa, tapi mesti kerjasama ke AWS-nya dulu. Kayak ibaratkan tanda tangan kontraknya dulu dan bayarnya lebih mahal gitu pastikan. Karena nyewa khusus gitu. Ibaratkan kayak gini. Ibaratkan kita mau nyewa tempat di satu gedung gitu. Itu kan kalau kita nyewa satu ruangan dibandingkan nyewa satu gedung sekaligus kan jauh lebih murah nyewa satu ruangan kan.
Itu analoginya sama gitu. Jadi satu gedung tuh terdiri dari banyak ruangan yang tadi kayak VPS-nya tadi gitu sih. Itu ntar kalau ada yang bingung tanya ya. Dan gitu sih. Dan oke, tadi balik lagi. Terus di sini modelnya itu ada 3, ada public, terus private, dan hybrid. Jadi kalau public itu yang semua orang bisa pakai. Ibaratkan kayak AWS. AWS itu kan jelas ya. Amazon Web Service yang kita tahu ada company-nya. Terus kita mau deploy, mau pasang aplikasi kita di sana pun langsung in minute ya, dalam hitungan menit. Terus tidak ada investasi di awal dan semua orang bisa pakai gitu tanpa adanya ibaratkan NDA di awalnya. Jadi kayak terbuka untuk umum gitu kan, public. Dan kita bahkan bisa akses di websitenya dari browser dengan koneksi internet aja gitu. Ibaratkan konsol OS gini. Nah, itu kan kita bisa akses, teman-teman juga pasti bisa akses si URL ini gitu. Tergantung, tinggal dimasukin kredensialnya apa gitu kan. Itu public. Semua orang bisa akses, semua orang bisa pakai, dan biayanya juga sama. Ibaratkan kayak, oh ini satu VM, aku nyewanya segini dengan harga segini. Teman-teman juga kalau nyewa harganya juga sama gitu. Nah, kalau sedangkan private itu biasanya ada company gede gitu, atau pemerintah company yang dia itu ketat dengan dia punya concern dengan keamanan gitu. Ibaratkan aku nih pengen bikin cloud sendiri dengan servernya ini, terus tolong bikinin cloud, terus buat aplikasi internalku gitu. Jadi kayak aku punya hardware, terus dipasangin cloud di sana buat aplikasinya sendiri gitu. Jadi dia itu sebenarnya punya server gini juga, cuman dipasangin cloud gitu loh. Itu bisa. Jadi cloud itu bisa dipasang ya, bisa diinstal, bisa dikonfigurasi gitu. Kayak contohnya itu OpenStack gitu. Contoh tool buat cloud itu kayak OpenStack. Ini salah satu platform buat bikin cloud yang di URL-nya ini. Di kantor saya juga pakainya OpenStack ya. Karena bikin cloud juga gitu. Buat company. Itu. Jadi bikin gitu loh. Bikin itu dalam artian bukan bikin from scratch ngodingnya ya. Jadi contohnya ini kan OpenStack nih. Ini kan aplikasi atau software platform yang bisa dipakai buat bikin cloud gitu. Tuh kita tinggal install, terus tinggal dikonfigurasi, terus tinggal pakai. Cuman kalau di company-nya teman-teman misalnya mau bikin cloud sendiri from scratch, jadi benar-benar ngoding bikin cloud, tuh bisa juga. Dan nggak ada salahnya juga, itu tetap disebut private cloud gitu. Private itu karena nggak semua orang bisa pakai gitu. Kayak nggak mungkin ibaratkan kayak ini kan bisa URL-nya bisa diakses semua orang gitu. Nah, kalau private cloud itu bisa jadi websitenya itu nggak semua orang bisa akses. Mungkin butuh VPN, mungkin butuh tunnel, atau mungkin URL-nya itu public, cuma nggak banyak orang tahu gitu loh. Oh ini tuh URL buat login cloud gitu. Itu nggak semua orang tahu gitu, dan tidak dipublikasikan ke luar gitu. Kayak ibaratkan aku punya company nih, Ananda Academy gitu. Kan orang-orang juga nggak tahu kalau aku punya cloud dan aku nggak mungkin mempublikasikannya gitu kan. Ya orang-orang taunya ya
punya website anandaacademy.com gitu. Terlepas di belakangnya itu ditaruh di cloudku sendiri gitu sih. Terus ada hybrid, karena gini sih, ibaratkan public ya, ibaratkan kayak AWS gitu. AWS itu kan data centernya kan punya AWS dan kita menyewa gitu kan. Nah, dari level fisik, dari level gedung, keamanan data centernya, terus keamanan hardware-nya, itu kan yang memegang, yang punya kontrol itu si pihak AWS-nya gitu. Kita nggak punya kendali di sana gitu. Dan perusahaan yang punya concern, punya pertimbangan tentang keamanannya, kayak tadi di company misal kayak banking ya, atau di governance gitu, perusahaan government, terus di pemerintahan atau di banking itu kan sangat strict dengan data gitu. Dan ya supaya pengen tetap pakai cloud tapi servernya milik sendiri gitu. Jadi biar kontrolnya itu penuh gitu. Jadi kayak aku pengen pakai cloud buat aplikasiku gitu. Cuma aku nggak mau pakai AWS, nggak mau pakai GCP gitu. Nah itu solusinya apa? Ya bikin cloud sendiri. Jadi hardware-nya beli sendiri, terus dipasangin cloud sendiri, terus kontrolnya dipegang sendiri gitu. Plusnya itu kalau pakai private cloud itu kontrol penuh gitu loh. Kita punya akses ke segala lini, mulai dari level hardware sampai level aplikasi. Kita punya kontrol gitu. Dan kalau di public itu nggak bisa gitu. Kita nggak bisa punya kontrol ke hardware-nya gitu. Dan minusnya ya, mungkin tantangan sih, bukan minusnya ya. Tantangannya kalau kita pakai private cloud, kita pasang cloud sendiri, itu ya kalau hardware-nya rusak ya kita mesti ganti. Terus kalau ada error kita mesti benerin sendiri, gitu-gitu. Itu hal-hal yang wajib di ini sih. Jadi ya punya tim hardware, punya tim network, punya bahkan data centernya mesti dijaga sendiri gitu. Nah kalau di public cloud kan nggak terlalu membutuhkan tim hardware gitu kan, karena ya kita nggak punya akses ke hardware-nya gitu. Nah kalau hybrid itu kombinasi, ibaratkan kayak aku nih punya resource, aku pasang aplikasi di AWS gitu. Terus aku punya cloud private juga gitu. Nah itu nanti ibaratkan ini banyak perspektif ya kalau hybrid ya. Yang pertama tuh aku punya public cloud dan punya private cloud gitu. Nah itu aku pengen jadiin satu kelompok, ibaratkan dijembatani oleh VPN misalkan. Jadi aplikasi yang ada di public cloud dan aplikasi yang ada di private itu nanti saling terhubungnya itu pakai IP privat tanpa diekspos pakai IP public gitu. Contohnya kayak environment-nya Active Directory gitu kan implementasi dari hybrid ya. Active Directory service yang kayak resource-nya itu, resource di public cloud-nya itu autentikasinya pakai yang ada di private cloud gitu. Itu salah satu dari sekian banyak contoh sih. Atau gini juga, itu sih. Ntar kalau ada pertanyaan feel free ya. Oke. Terus, nah ini ada karakteristik utama on demand and self service. Jadi ibaratkan gini, terkait dengan OPEX dan CAPEX ya. No upfront, tidak ada investasi awal, terus go global in minute gitu. Jadi in minute
ini ngulang aja nih. Terus ada broad network access, dia networknya secara global. Ibaratkan kayak aku nih pengen pasang aplikasinya itu di data center yang ada di Singapura gitu. Itu kan kalau kita pakai private cloud atau pakai yang konvensional itu kan berarti harus punya server fisik yang ditaruh di Singapura gitu kan. Nah, kalau di public cloud itu enggak gitu. Jadi kita bisa tinggal milih regionnya nanti akan dibahas. Terus resource-nya akan ditaruh di sana. Resource, misal kita punya resource yang lokasinya itu di berbagai negara. Contoh punya aplikasi di Jakarta sama di Singapura gitu. Sama di Tokyo. Dan nanti ketiga aplikasinya ini dia bisa berkomunikasi secara private. Jadi nggak pakai IP public dengan teknologi yang disediakan misal di AWS gitu. Dan itu possible di konfigurasi secara mudah dan in minute gitu sih. Terus ada resource pooling. Tadi resource pooling itu kayak ini share tenant tadi ya. Jadi satu server fisik yang dipakai oleh banyak company yang kita nggak tahu itu di dalam server fisiknya itu company-nya siapa aja sih. Terus ada rapid elasticity. Rapid elasticity itu kayak ini masuk ke auto scale ya. Jadi ada istilah auto scaling. Mungkin aku bisa gambarkan di sini. Jadi ada dua istilah yang mana dia istilahnya scale in atau scale up dan scale out. Ini istilahnya. Jadi ntar kalau bingung tanya nih, feel free. Istilahnya scale up dan scale out. Scale up itu begini. Misal nih, saya punya satu server, RAM-nya 8 GB. Terus 4 core CPU, virtual CPU gitu. Itu segini gitu contohnya. Nah, untuk scale up itu gini, itu misal gini, misal ada tanggal kembar, misal ini servernya itu buat e-commerce gitu, buat tempat jual beli barang. Dan misal di tanggal kembar, misal 11, 22, 33 gitu, itu websitenya yang akses websitenya itu melonjak naik gitu. Jadi requestnya itu menaik drastis gitu loh. Karena banyak yang akses, karena banyak diskon kan di situ kan gitu. Diskon gratis ongkir, bla bla gitu. Nah, dengan resource gini di tanggal kembar itu ibaratkan kayak kurang gitu loh. Jadi kayak servernya itu penuh dan lemot gitu loh. Tau kan? Jadi kayak di tanggal kembar terus ketika teman-teman ngerasain lemot itu karena bisa jadi servernya nggak kuat gitu kan, overload gitu. Nah, untuk scale up itu istilahnya si sistemnya itu secara otomatis, yang ini dulu ya. Kita hapus dulu ya. Sistemnya, si servernya ini secara otomatis RAM-nya sama CPU-nya itu akan ditambahkan secara on demand, sesuai permintaan gitu. Ibaratkan, nanti di settings auto scale-nya itu nambah 8 GB-nya itu nambah jadi 16 GB. Gitu. Itu secara otomatis. Jadi dia itu menambahkan resource-nya, spesifikasi servernya gitu. Entah RAM, entah CPU atau hard disk-nya, penyimpanannya gitu. Ketiga itu yang ditambahkan secara otomatis. Ibaratkan di tanggal kembar jadi 16 GB gitu. CPU core-nya ini karena CPU core-nya nggak terlalu dipakai, tetap aja 4. Yang ditambah cuma RAM-nya aja gitu. Itu bisa.
Nah, ketika tanggal kembarnya udah habis, misal di hari biasa gitu, itu request-nya kan turun lagi gitu. Nah, nanti dia otomatis akan scale down juga atau akan otomatis turun juga, ibaratkan resource-nya itu dikurangin gitu. Jadi 8 GB lagi gitu. Jadi ini scale up and down. Dan ketika kita pakai cloud itu bisa dieksekusi secara in minute, balik lagi tadi. Go global in minute. Nih. Jadi menambahkan spesifikasi CPU dan RAM-nya itu dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik gitu. Sangat cepat. Nambahnya cepat, ngurangnya juga cepat gitu. Dan itu sangat jadi tantangan banget kalau pakai server fisik di konvensional gitu. Jadi kan kayak nggak mungkin dong server fisik yang udah jelas-jelas RAM-nya 8 GB terus kita dalam hitungan detik nambah jadi 16 GB. Secara fisik kan nggak mungkin tuh. Nah, kalau secara di cloud, karena bentuknya virtual tadi, pakai teknologi virtualisasi, itu sangat amat mungkin. Gitu. Oke. Dan ya, kalau terus istilah kedua, tadi scale out ya. Saya copy deh. Satu. Terus ini yang kedua itu scale out. Nah, kalau scale out, ini kan misal nih, di hari biasa dia punya satu server yang spesifikasinya itu 8 GB. Satu server yang spesifikasinya itu tadi 8 GB, terus 4 core vCPU gitu. Nah, kalau kita pakai scale out, itu nanti otomatis akan membuat replika. Jadi servernya nanti akan ditambahkan. Misal awalnya ada satu server 8 GB gitu. Nah, nanti ketika request-nya naik, akan menambahkan replika dari servernya. Satu, terus tambah lagi satu, tambah lagi satu. Misal jadi 4 gitu. Nah, keempat server ini tuh dia ibaratkan kembar. Kembar dalam artian dia itu replika dari server yang originalnya tadi satu gitu. Dan dengan spesifikasi yang sama persis, yang isinya juga aplikasinya sama persis gitu. Dan nanti request-nya nanti ya bisa jadi ketika ada request baru ditaruh di sini, terus ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditaruh di sini, kayak beban kerjanya itu dibagi rata gitu. Itu namanya scale out. Dan ketika tanggal kembarnya habis ya ntar server yang ini ketiganya ini nanti dihapus secara otomatis gitu. Jadi ini perbedaannya ya, ada scale up tadi nambah spesifikasi, scale out itu nambah replika, seperti itu. Nah, kalau di cloud itu sangat amat mungkin secara in minute gitu. Dalam hitungan menit itu sangat possible banget sekali gitu. Nah, ternyata nggak nyangka ya udah jam 10 nih. Terus terus ada selanjutnya materinya service model of cloud computing. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu boleh banget ya. Sambil tanya-tanya deh. Misal ada resen nih. Monggo, open mic bisa nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya, Madi. Tadi kan kakak kan bahas tentang cloud computing ya kak. Ya. Nah, terus mau nanya kayak bagaimana sih tingkat keamanan cloud computing jika dibandingkan dengan penyimpanan data konvensional? Oke, pertanyaan menarik sih. Karena tadi kita bahas keamanan ya. Oke. Oh, thank you buat pertanyaannya. Aku jawab ya. Ini sebenarnya nggak ada di sini, jadi aku jawab. Dan kalau masih bingung,
ntar kita bahas via private discussion gitu kali ya, karena itu bisa jadi topik yang panjang. Secara sederhana, kan gini, kalau di cloud, ibaratkan kita bahas public cloud ya, public cloud misal AWS gitu. Nah itu kan si AWS-nya dia menjamin keamanan dari hardware sampai level enggak dari data center sih, dari level fisik data center sampai level hardware-nya gitu. Mereka menjamin keamanannya mulai dari datanya dienkripsi secara otomatis, terus pakai protokol keamanan yang sangat amat secure, terus bahkan enkripsinya itu secara in transit, jadi ketika datanya itu saling dikirimkan, jadi misal dari server A ke server B gitu, itu dikirimkan, jadi di udara ibaratkan secara saat pengiriman terjadi, itu dijamin keamanannya dienkripsi, dan ketika datanya disimpan di servernya gitu, itu dijamin. Dan opsinya, enkripsinya itu opsinya ada 2. Secara by default untuk hardware-nya itu pasti dienkripsi. Terus kalau untuk datanya itu tipenya ada 2 ya. Ada AWS Managed Encryption, jadi kita bisa enkripsi datanya itu pakai enkripsi by default buatan AWS, atau pakai enkripsi yang kita bikin sendiri gitu. Jadi di datanya itu bisa tuh kita enkripsi sendiri gitu. Kita simpan, kita pakai misal kita pakai encryption apa gitu. Terus private key-nya itu kita simpan secara pribadi gitu. Itu bisa untuk menjamin datanya gitu. Karena kalau di public cloud itu juga ada namanya shared responsibility model gitu. Jadi kayak AWS itu bertanggung jawab di cloud-nya, ibaratkan cloud dari server fisiknya, dari gedungnya, dari data center-nya sampai ke sini server fisiknya. Nah, kalau kita kan sebagai customer juga punya kewajiban buat mengamankan kan. Mengamankan apa? Yaitu data kita gitu. Data kita itu ya kita yang bertanggung jawab gitu. Dan jaminannya apa sih? Kayak AWS-nya itu dienkripsi dan sesuai standar keamanan gitu. Nah, itu biasanya dijelaskan di compliance AWS. Nah, itu di sini di AWS itu menjamin bahwa datanya model penyimpanan datanya itu sesuai standar keamanan gitu. Contohnya PCI DSS itu untuk data informasi pribadi. Jadi kayak KTP, data-data pribadi di KTP itu dijamin di AWS bahwa aman gitu. Terus ada HIPAA, ini buat healthcare, jadi data informasi kesehatan gitu. Jadi GDPR itu untuk data-data di Eropa gitu-gitu. Jadi punya standarnya gitu, yang bisa diterapkan. Gitu sih, mungkin menjawab ya. Kalau belum, mungkin lebih ke private discussion lagi sih nanti. Nah, panjang sih kalau itu. Gimana Asyi? Apakah kita bisa lanjut ya? Baik, terima kasih. Oke. Kita lanjut. Untuk yang di chat, nanti dulu ya. Akan lebih diprioritaskan buat yang masih relate topik, dan yang advance ini kayak Lambda ini nanti dulu ya. Sudah jago banget nih di AWS. Lanjut dulu nah. Tapi nanti bisa lah kalau ada waktu tambahan ya, kita bisa diskusi Lambda lah. Oke. Nah, kita masuk ke AWS. Apa itu AWS? Yaitu pertama, dia cloud platform. Jadi salah satu vendor
yang menerapkan public cloud tuh, dan secara umum public cloud ya. Tapi di AWS juga ini kita bisa pakai resource AWS, kita bisa bikin cloud, bukan bikin cloud ya. Kita bisa menerapkan, memasang cloud atau bukan cloud sih, layanan AWS itu di server fisik kita. Jadi ada beberapa layanan di AWS itu yang bisa kita pasang sendiri, bukan kita pasang sendiri, dipasangkan oleh pihak AWS di server fisik kita gitu. Jadi kayak aku nih pengen pakai layanan AWS tapi pakai hardware sendiri nih gitu. Itu bisa gitu. Contohnya kayak EKS itu ada, cuma nggak semua layanan sih. Dan pasti ada regulasinya sendiri dan tata cara deployment-nya sendiri gitu. Nah, dia cloud platform. Jadi bisa disebut secara umum itu public cloud, tapi bisa juga private cloud dengan kondisi tertentu tadi gitu. Terus tersedia secara publik dan global sejak 2006. Jadi di 2006 itu layanan kayak EC2, S3 itu sangat amat booming. Jadi kayak orang-orang mulai mempertimbangkan buat pakai cloud gitu di 2006. Karena AWS itu yang menginisiasi sih. Lalu bermunculanlah kayak cloud vendor yang lain gitu setelah AWS ini. Dan layanannya ada 200 lebih. Itu bentar, kita coba login ya. Coba aku login, mau menunjukkan. Bentar. Nah, itu 200 lebih layanan itu dilihat di sini, di service, terus all service. Nah, itu banyak banget, mulai diurutkan abjad, di sini all service abjad, atau berdasarkan scope-nya. Contoh untuk containers, itu ada apa saja, terus robotik ada apa saja, machine learning ada apa saja. Begitu. Dan 200 lebih ya, dan akan terus bertambah. Bahkan beberapa hari lalu rilis service baru namanya Cloud Zone ya, iya kalau nggak salah, agak lupa tuh Zone. Nah nih AWS Data Zone ini layanan yang baru banget dirilis beberapa hari lalu gitu. Jadi meskipun belum pakai ya, tapi biar ikut update kayak orang lain gitu. Oh, yang paling baru di AWS itu apa sih gitu, biar ngobrolnya nyambung. Terus pembayarannya menggunakan utility pricing, pay as you go. Jadi gini, pay as you go itu sangat amat yang menjadi pembeda tadi ya. Ibaratkan kalau kita pakai public cloud terus pakai AWS gitu, kita pakai AWS VPS atau namanya EC2 ya, EC2 di AWS itu selama 2 hari aja gitu. Kita pakainya 2 hari, terus dengan spesifikasi tadi contohnya 8 GB RAM, terus 4 core gitu. Ya udah, nanti bayarnya ya selama 2 hari itu dengan dikalikan spesifikasinya berapa. Misal 4 core 8 GB RAM gitu. Dan ketika VPS-nya atau EC2-nya itu udah dihapus, ya udah kita nggak bayar lagi gitu. Jadi pay as you go. Tuh. Terus ada free tier. Jadi untuk yang baru mulai pakai AWS disediakan free tier untuk 12 bulan ya. Yang ada term of TOC-nya. Condition-nya, ada syarat dan ketentuannya ini.
Nah, terus di AWS itu stack-nya atau teknologinya itu dibagi menjadi 3 gitu. Yang pertama itu global infrastruktur. Pertama ada region yang akan kita bahas di bawah ini tadi ya. Terus ada availability zone, terus ada edge location, terus ada foundation service, itu ada 3, compute, network, dan storage. Itu kalau teman-teman tanya di cloud computing yang pertama dipelajarin apa sih gitu. Itu ya 3 ini menurut saya. Compute, network, storage. Compute itu bagaimana data kita nanti dijalankan dan diproses. Contohnya kayak pakai EC2, di dalamnya ada yang terkait dengan RAM, dengan CPU gitu. Jadi bagaimana data kita diproses di dalamnya dan dijalankan. Terus ada network. Network itu bagaimana data kita ditransfer dari source, dari sumber server A misal ke tujuan, ke server B gitu. Terus contohnya kayak pakai VPN, pakai VPC gitu-gitu, direct connect, interconnect gitu-gitu. Terus ada storage, bagaimana data kita disimpan. Contohnya pakai S3 buat object storage, file storage pakai EFS gitu, atau block storage pakai EBS gitu. Jadi 3 komponen ini yang wajib dipelajarin. Compute, network, storage. Bagaimana data diproses, bagaimana data dikirim, dan bagaimana data disimpan. Terlepas pakai layanan apa gitu. Contoh di AWS nih, pakai EC2 gitu. Buat compute-nya gitu. Nah, nanti di public cloud yang lain, misal GCP gitu. Dia compute-nya pakai apa gitu. Jadi tiga term compute, network, storage itu fundamental. Yang kalau diterapkan di masing-masing cloud vendor platform itu tinggal diubah namanya aja, brandingnya gitu. Bahkan kayak EC2, kayak VPC, kayak S3 gitu kan tinggal diubah namanya. Cuma konsepnya itu kan sama gitu. Terus ada platform service, ada database, application service, dan si banyak lagi. Nah, itu kita akan pertama bahas tentang global infrastruktur dulu. Oke, di sini tadi ya AWS data center. Jadi di sini kita punya, misal punya on-prem itu corporate data center. Terus kita punya server gitu di sini. Nah, di AWS-nya itu juga sama tadi ya, udah jelaskan paling awal tadi. Jadi di data centernya AWS itu di yang paling atas tadi seperti ini. Di setting yang isinya itu kumpulan dari banyak server gitu. Ada storage server, compute, terus ada silicon, router, ada internet, load balancer, bahkan ada kabelnya juga yang kita nggak tahu dia pakai fiber optik atau pakai UTP gitu. Gitu. Tuh jadi ibarat ini bayangin aja data center ya, data centernya AWS gitu. Terus, nah di cloud pada umumnya dan di AWS secara spesifik dia itu data centernya itu saling terkonek. Jadi misal data center A, data center B gitu. Dia itu saling terhubung menggunakan backbone network-nya gitu. Yang dalam istilahnya ketika satu atau lebih dari data center yang saling terhubung, itu contohnya kayak misal data center A, B, C, ada 3 data center gitu. Itu saling terhubung satu sama lain, itu disebutnya itu availability zone. Jadi kalau kita definisikan availability zone itu apa? Availability zone itu ya satu atau lebih dari data center yang saling terhubung, begitu. Yang kalau di AWS itu minimal ada 3 data center di setahuku. Cuma lebihnya berapa kurang tahu.
kita tanya karyawan AWS-nya juga belum tentu jawab karena itu terkait dengan keamanan gitu ya. Pokoknya lebih dari 3 gitu. Pasti. Nggak mungkin cuma 1, sangat tidak mungkin. Nah, dia itu dengan kecepatan yang tinggi, dia pakai backbone network-nya. Jadi jaringan backbone. Terus ada redundant network, saling beredundansi. Saling beredundansi itu gimana sih? Jadi ketika satu data centernya down, bisa tuh ntar satu data center lainnya itu bisa ibaratkan sebagai disaster recovery-nya dengan catatan khusus ya. Itu salah satu contohnya. Terus, nah di satu data center AWS, satu data center aja ya, itu isinya bisa 50 sampai 80 ribu server. Ini dari sumber informasi akurat nih. Satu data center ya. Dan satu availability zone aja lebih dari 3 data center kan. Jadi tinggal kali aja berapa ratus ribu tuh. Banyak karena emang AWS tuh segede itu dan gede banget gitu. Terus, nah, term selanjutnya, kita tadi kan masuk ke data center nih. Terus masuk ke AZ nih. Terus ada istilah lagi namanya region. Region itu satu atau, bukan satu ya, lebih dari satu AZ yang dihubungkan, yang saling terhubung. Jadi kalau satu AZ itu kan lebih dari satu data center, ada 3 minimal kan. Nah kalau region itu 3 AZ minimal, 3 AZ yang dihubungkan satu sama lain gitu. Contoh di sini availability zone 1, dia punya ada 2 data center. AZ2 punya 2 data center, AZ3 punya data center. Jadi misal dikira-kira satu region itu berarti misal totalnya ada 6 data center gitu. Terus atau 9 data center gitu. Jadi region itu gitu ya, kumpulan dari AZ. Kalau AZ itu kumpulan dari data center, region itu kumpulan dari AZ. Yang dia itu punya networknya itu pasti lebih dari 1, yaitu AWS Global Network, yang ibaratkan nggak mungkin dong kayak selevelnya AWS itu jaringannya cuma 1, kayak jaringannya 1 putus kan down semua dong gitu. Jadi punya backupnya, punya DR-nya begitu. Ntar kalau ada pertanyaan tanya ya, banyak yang nanya kalau saya lihat di chat nih, belum dibaca satu-satu. Ntar ya. Lalu di sini, nah ini kalau kita lihat di peta ini tuh region di AWS itu udah banyak sekali. Contohnya ada di region Jakarta. Region Jakarta itu yang kita nggak tahu availability zone-nya ada berapa data center gitu. Terus ada, misal kita search ya. Kita search region AWS. Nah, di websitenya, nah ini ada banyak sekali ya. Yang ada coming soon yang lagi mau dibangun, yang belum rilis. Terakhir kalau nggak salah, Mumbai apa New Delhi ya? Atau Yunani, ini ada. Lupa. Terus ini contohnya, misal yang paling dekat aja ya. Ada di Asia Pasifik. Terus ini ada nih region Jakarta. AZ-nya ada 3 tuh. Terus jadi ini kan namanya region Jakarta. Yang di dalamnya region Jakarta itu ada 3 AZ. Yang masing-masing AZ punya lebih dari 1 data center gitu. Terus ada nih region Singapura yang udah di launch 2010 kan. Terus nih Malaysia coming soon. Lebih dulu Indonesia nih. Terus Thailand coming soon juga. Hong Kong udah nih 2019, terus Beijing, Indonesia, bacanya gimana? Hyderabad di India, terus ada Mumbai. Nah ini udah lama. Yang baru berarti ini.
Oh ya benar, yang nih Hyderabad. Ini baru. Tokyo, terus Osaka, Jepang gitu. Jadi region itu bukan negara ya. Bisa jadi dalam satu negara itu punya lebih dari satu region kayak di Tokyo sama Osaka nih di Jepang. Jadi seperti itu. Bisa di-searching nanti ya. Seperti itu. Dan oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih pertimbangannya kita memilih region? Kayak aku pengen pasang aplikasi, tapi region yang cocok tuh di mana sih gitu? Apakah di Tokyo atau di Jakarta atau di Singapura gitu? Nah, itu pertimbangannya itu kayak checklistnya ya. Pertimbangannya itu ada 4. Yang pertama, compliance atau legal. Berarti kan kita punya data yang terkait isinya itu data-data bersifat personal gitu, kayak data-data customer yang bersifat rahasia. Ada nama, NIK, terus ada alamat, nomor telepon, golongan darah, itu kan data personal yang nggak boleh sembarangan gitu kan. Nah itu kita taruh di mana sih gitu. Ibaratkan kayak, oh dari regulasi di Indonesia itu data-data itu lokasinya nggak boleh keluar dari negara tersebut gitu. Kan bisa tuh yang terkait dengan compliance tadi loh. Tuh. Oh data-data personal kayak pemerintah itu kan atau kayak banking itu kan datanya nggak boleh keluar dari negara Indonesia kan, harus tetap di Indonesia gitu loh. Makanya banyak bermunculan region Jakarta gitu. Atau kayak misalnya ya data-data kita mau ditaruh di Eropa gitu. Di Eropa kan ada regulasinya namanya GDPR. Nah itu sesuai enggak gitu. Atau gini, misal itu sih contohnya. Compliance-nya tadi ada PCI DSS. Ini data personal, terus ada HIPAA buat healthcare, data informasi kesehatan. Nah itu mesti dicari kayak region Jakarta itu ada compliant PCI DSS-nya sudah atau belum, terus HIPAA-nya sudah atau belum gitu. Itu sih. Terus ada proximity atau jarak. Jadi kayak gini, ibaratkan kalau aku bikin startup nih, Ananda Academy, yang mayoritas usernya itu di Indonesia gitu. Nah kan kalau servernya, kalau aplikasinya kita pasang di Eropa, itu kan jaraknya jauh ya. Nah jaraknya jauh itu mempengaruhi latensi. Kayak ibaratkan makin jauh lokasi dari user, kelambatan loading itu makin kerasa gitu. Iya, itu sangat di ini sih, sangat kerasa. Jadi kalau bisa, kalau usernya itu ada di Indonesia ya servernya ditaruh di sedekat mungkin untuk mengurangi latensinya tadi, biar nggak lemot gitu loh ibaratkan. Nah, selanjutnya yaitu cost atau biaya. Kayak di tiap region di AWS, misal ini region Jakarta sama region Singapura gitu. Terus kita pasang EC2. Nah, dilihat aja di cost pricing calculator di estimasi biaya EC2 di Singapura sama di Jakarta itu beda gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga gitu. Kita misal punya budgetnya $1 gitu. Nah, EC2 di Jakarta itu butuhnya $2 nih, lebih mahal gitu, budgetnya nggak cukup. Nah di Singapura lebih mahal juga, misal $2 juga gitu. Terus misal di India, di Mumbai, oh lebih murah gitu, sesuai budgetnya itu. Jadi karena di tiap region itu memang biayanya beda-beda teman-teman, nggak sama gitu. Jadi bisa mahal, bisa juga lebih murah. Jadi yang terdekat dengan user itu belum tentu murah, bisa jadi lebih mahal. Kayak
ini aku mau pasang karena userku di Jakarta, di Indonesia, terus aku mau pasang di region Jakarta aja servernya gitu. Tapi di region Jakarta ternyata jauh lebih mahal dibanding ketika kita pasang di Singapura gitu. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Tapi it depends ya. Jadi tergantung servisnya apa. Belum tentu juga lebih mahal gitu. Tapi belum tentu juga lebih murah. Terus ini terkait biaya. Terus ada service availability, ketersediaan layanan. Kayak gini. Kita di AWS Management Console nih. Itu kan di sini ada pemilihan region ya. Nah, di sini ada region nih. Itu misal aku mau pasang yang susah nih apa? Game development Amazon Game Spark yang nggak umum lah ya, yang nggak umum. Nah, itu di aku pengen pasang Amazon Game Spark itu karena userku di Jakarta, terus makanya aku pengen pasang di region terdekat gitu. Nah, itu bisa nggak sih gitu? Karena di AWS itu layanannya itu belum disupport di semua region karena belum tentu gitu. Contohnya gini, aku mau pasang di Singapura, ternyata regionnya unsupported gitu. Jadi meskipun dekat, murah, tapi belum tentu ada gitu loh. Itu mungkin terjadi di AWS dan di cloud provider lain juga sama sih. Gitu. Jadi mau nggak mau, ini yang disupport paling dekat di Tokyo nih, ya udahlah di Tokyo aja. Agak jauh sih gitu. Cuma ya mau gimana lagi karena regionnya yang disupport yang di Tokyo gitu. Itu sih. Karena pemilihan region itu penting ya. Jadi nggak melulu terkait biaya. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Kita balik ke pertanyaan. Aku dari atas ya, scroll ya. Kalau ada mau raise hand, open mic juga boleh loh. Boleh nanti jawabin satu-satu dulu deh pertanyaannya. Coba deh dipilihin nih. Yang pertama mungkin yang relate sama topik masalah kebocoran data, masalah keamanan lagi nih. Dari Mas Huda, izin bertanya, apakah AWS pernah ada kasus kebocoran data? Jika ada, apa yang dilakukan oleh pihak AWS? Nah ini mau tahu juga nih, pernah ada nggak Tunan kasus kebocoran data? Karena belum pernah dengar. Jujur aku juga belum pernah dengar sih. Kalau servisnya down itu pernah. Cuman kalau kebocoran data, data breach ya. Kita coba search ya. Pernah. Di 2000 terakhir di Mei 2022. Jadi pernah jawabannya dan mungkin jawabannya pernah dulu ya. Kalau bagaimana cara AWS menanganinya, itu mungkin kalau kita lihat secara general ya. Karena di AWS itu enggak disebut secara detail sih. Karena nggak disebut secara general, jadi mungkin aku bahas nggak disebut secara eksplisit bagaimana penanganannya, karena balik lagi itu pasti terkait dengan company-nya, itu pasti privacy ya, data customer itu nggak dipublikasi, terus data apa saja juga nggak mungkin dipublikasi kan. Jadi mungkin aku bahas secara general ketika terjadi kebocoran data, apa sih yang dilakukan gitu. Itu terkait dengan insiden manajemen. Jadi insiden manajemen itu terbagi menjadi 3. Pertama itu preventif, yaitu pencegahan. Terus kedua insiden happen, jadi ketika
insiden itu terjadi. Jadi ketika saat terjadi kebocoran data itu apa yang dilakukan. Terus yang ketiga itu postmortem. Jadi pasca insiden itu apa yang dilakukan gitu. Itu kita bahas secara general yang mungkin semua, bukan semua ya, banyak company pasti punya SOP dari insiden management ini. Jadi kalau nggak relate banget di AWS nggak apa-apa ya, maaf ya, karena emang itu aku kurang tahu juga. Yang pertama itu preventif, yaitu pencegahan. Jadi di AWS pasti ketika sebelum terjadi kebocoran itu pencegahan pasti udah dilakukan. Contohnya kayak datanya itu pasti dienkripsi, terus di sisi hardware-nya itu juga dienkripsi pakai hardware security module gitu-gitu. Terus ketika terjadi serangan, misal pakai DDoS itu juga mereka punya sistem keamanan sendiri. Terus dari sisi autentikasi, autorisasi dan accounting-nya, jadi AAA itu pasti dibenarkan, ibaratkan kayak benar-benar dijaga gitu. Dan karena di sini levelnya di data ya. Di data itu tadi kan kita sempat bahas singgung shared responsibility model ya. Jadi itu ketika data customer ditaruh di AWS, sebenarnya yang punya kewajiban untuk menjaga data itu ya si customer-nya itu sendiri, bukan AWS gitu. Dan itu sih tadi preventif ya, pencegahan. Terus ketika insiden terjadi ya itu apa yang dilakukan, contoh ketika kebocoran datanya itu ya backdoor-nya ditutup, terus kayak cari root cause-nya apa, terus solusinya terus kayak penyebabnya dicari, terus di solve gitu, isunya apa. Ibaratkan kayak ini datanya di S3 ya, object storage-nya bocor gitu. Nah itu nanti dicari dulu apa sih yang menyebabkan datanya bocor gitu. Itu contohnya berarti ini ada autentikasi di S3, di pengaturan permission di S3-nya keliru nih gitu, malah di open public gitu. Nah di situ di settingan open public-nya diubah gitu. Itu pas saat insiden. Nah terus ketika pasca insiden ya postmortem ya. Jadi ibaratkan bikin dokumen root cause analysis, terus dicek juga data apa saja yang mungkin yang lain yang bisa bocor gitu. Jadi security improvement-nya, peningkatan security-nya bagaimana, terus bikin dokumentasi, technical documentation-nya gitu-gitu sih. Jadi kalau itu sih garis besarnya, ada 3 ya. Dan dengan teknik apa AWS melakukan ketiga cara itu nggak disebut eksplisit sebenarnya. Kurang tahu juga sih, dan aku belum nemu juga kayak gimana sih AWS menanganinya ketika datanya bocor gitu. Oke, sip. Berarti itu mah udah balik lagi ke intern AWS ya, insiden manajemennya bagaimana gitu dalam responnya. Tapi yang jelas gini terkait kita dia, karena kan bahasa tentang fundamental. Seringkali termasuk gua ada gitu bahas tentang fundamental cloud, emang yang selalu dikeluar oleh partisipan terkait security. Apa ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Apa jawaban yang paling mengena dari Anda menjawab bagi mereka yang pengen migrate ke cloud gitu ya, selalu bertanya bagaimana tingkat keamanannya, terus di mana letak servernya, terus padahal contoh di AWS itu kan tidak mengekspos di mana letak servernya di mana gitu ya. Nah, sedangkan mereka ya para user yang ibaratnya masih agak belum mengerti tentang teknologi cloud ini selalu bertanya hal itu. Bagaimana jawaban yang paling pernah dari Nanda? Yang pengen tahu di mana letak servernya dan lain sebagainya gitu. Oke. Gini sih. Ini tadi balik ke model ya. Ada public, private,
dan hybrid gitu. Dan sebenarnya dari AWS itu kan, dari security itu sudah dibuat tagline bahwa security itu is number one. Jadi di AWS itu keamanan itu di level tingkat pertama yang paling dijadikan concern di AWS-nya. Orang AWS-nya sendiri itu juga sangat amat menjaga servernya, data centernya itu selalu aman. Itu karena mereka tagline-nya itu security is number one gitu kan. Nah, balik lagi kayak di mana sih data center AWS gitu, kayak data kita ditaruh di AWS aman nggak sih gitu. Kita pakai AWS itu aman nggak sih? Kayak itu pertanyaan yang kita tanya ketika ingin pakai AWS gitu. Nah, itu balik lagi. Kan ini dia public cloud ya. Public cloud yang sifatnya itu share tenant. Share tenant itu jadi satu server dipakai, bisa jadi dipakai oleh banyak perusahaan gitu. Dan di AWS-nya itu udah di setting sedemikian rupa untuk supaya isolated. Isolated itu ya resource company A sama company B itu nggak mungkin saling bersinggungan. Goal-nya ya, ekspektasinya nggak mungkin saling bersinggungan gitu. Dan udah sedemikian rupa di setting dari level hardware, di enkripsi sampai level servernya gitu. Dan di AWS-nya itu juga udah dikasih tahu cloud compliance-nya bahwa server AWS itu dia sudah tersertifikasi ketika kita ingin menaruh resource dengan data-data personal gitu. Di AWS itu udah tersertifikasi, udah verified gitu loh. Jadi dari dokumentasinya gitu. Nah, kalau balik lagi di pertanyaan tadi ya, itu balik lagi ke company-nya sendiri juga. Tingkat kepercayaan sih, dalam artian kayak di AWS-nya itu udah membuat, udah bikin tagline gini, terus udah bikin compliant, terus udah membuat dokumentasi pernyataan bahwa ini aman bla 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 dengan teknologi ini gitu, meskipun nggak secara spesifik gitu. Nah, itu udah dong, udah dijelaskan di dokumentasinya gitu. Dan ketika perusahaannya, ini nggak mau ya kita yang harus mengikuti mereka gitu. Jadi ibaratkan kayak lebih ke kepercayaan, dalam artian gini sih. Ini kan servernya, halo? Yap, lanjut. Oh, ada suara. Jadi ibaratkan kayak ini tuh server AWS dan udah dijelaskan bagaimana mekanisme security mereka untuk memastikan data kita aman gitu. Ya udah, kalau mau pakai ya pakai, kalau enggak berarti kita bikin server sendiri gitu. Dari AWS-nya kan juga nggak memaksa bahwa harus pakai resource mereka gitu kan. Mereka itu udah membuat pernyataan dan udah membuat dokumentasi bahwa itu aman gitu. Masalah mungkin nanti ke depannya ada kebocoran, itu kan hal yang dari AWS-nya sendiri nggak diinginkan juga kan gitu. Dan itu sih, jadi kayak kalau nggak mau pakai AWS ya udah, karena public cloud memang sifatnya share tenant tadi, memang berbagi sumber daya, dan kalau mau kontrol lebih, ibaratkan mau sampai ke level hardware-nya dipastikan ya bikin cloud sendiri aja gitu. Itu pasti udah dipertimbangkan oleh di company-nya sendiri gitu. Dan kita nggak bisa memaksa AWS untuk akses ke hardware-nya dong, karena di hardware-nya pun bukan cuma data kita yang ada di sana gitu kan, itu punya data company lain dan mereka punya NDA sendiri gitu. Itu sih. Dan di AWS itu juga udah dijelaskan shared responsibility model, bahwa kayak di AWS itu udah dijelaskan bahwa apa aja sih yang menjadi tanggung jawab keamanan oleh si AWS. Jadi AWS-nya itu bertanggung jawab di keamanan itu di sisi apa aja gitu. Jadi kayak mulai dari region, AZ, edge location,
encryption, network, database, compute storage itu yang menjaga itu AWS gitu. Dan ketika ada kebocoran data di sisi hardware, AWS-nya pasti tanggung jawab gitu. Nah, di sisi customer-nya itu juga punya tanggung jawab juga untuk keamanan datanya gitu. Mulai dari client side encryption, server side networking traffic dari di level VPC, EC2, kayak level EC2 aja itu ketika terjadi kebocoran bukan salah AWS gitu, tapi salah kita yang menyeting gitu. Dan AWS nggak bertanggung jawab di sana gitu. Kayak platform aplikasi identity itu udah tanggung jawab kita. Jadi nggak bisa juga tanggung jawabnya dilimpahkan ke AWS semua. Karena itu cloud platformnya AWS, terus semua keamanannya diserahin ke AWS ya nggak gitu. Kalau semua keamanan bahkan di level datanya diserahkan ke AWS, ya berarti bisa dikatakan secara nggak langsung datanya diserahkan ke pihak ketiga, dan itu bisa dikatakan bocor juga dong. Kayak AWS aja bisa akses, orang lain pasti bisa juga dong gitu. Karena ketika data kita ditaruh di situ, itu AWS-nya itu nggak bisa ngakses kalau nggak diizinkan. Nggak diizinkan itu ya pasti buat troubleshooting, support, bla bla bla, itu kan pasti ada NDA-nya sendiri gitu kan. Nah, itu pasti ada persetujuannya dulu, baru mereka bisa akses ke situ kita gitu. Itu sih. Jadi kalau udah levelnya di data ya balik ke syarat responsibility model. Jadi karena ini memang public cloud ya, dan kalau mau pakai dengan segala benefitnya ya silahkan, kalau enggak berarti pakai private cloud gitu sih kalau aku sendiri ya. Dan mau pakai public cloud atau private cloud ya balik lagi plus minus dong. Ada tantangannya sendiri dan ada benefitnya sendiri gitu. Aku nggak bisa bilang bahwa public cloud itu bagus, paling bagus, enggak juga. Private cloud paling bagus enggak juga gitu kan. Jadi it depends ya, tergantung gitu. Penting juga untuk memahami responsibility ini. Nggak bisa kalau terjadi kebocoran di data kita terus kita menyalahkan AWS itu, karena udah sejak awal dijelaskan syarat responsibility-nya ini. Jadi penting ketika kita mau milih cloud provider mana yang akan menjadi tempat infrastruktur kita dulu, kita butuh riset dulu di cloud provider ini dia compliance-nya bisa buat PCI DSS nggak sih, atau HIPAA, karena kita startupnya healthcare gitu misal. Nah, kalau misal di cloud provider-nya itu nggak menyediakan compliant HIPAA, nah itu tanda tanya dan tidak direkomendasikan buat dipakai gitu. Karena kalau tidak tersertifikasi compliant-nya ya itu nanti bisa jadi isu di ini sih, di administrasi dan banyak lagi merembet. Itu sih menurutku. Berarti Panjang ya. summary-nya lebih ke sistem kepercayaan dan juga sering-sering user itu baca compliance, terus SLA-nya seperti apa juga, itu semuanya dijelaskan sebenarnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, coba lanjut di pertanyaan kedua dulu sebelum ngasih materi lagi, mungkin beberapa. Kita batasi sampai 2245 kali ya? Boleh. Ya. Ini tinggal pertanyaan dulu aja nggak apa sih, materinya udah selesai kok, kan fundamental nih. Ya, sip. Ini ada pertanyaan yang dirangkum aja nih. Masalah selanjutnya tadi kan udah bahas tentang security-nya. Ini bahasa tentang basicnya bagaimana kita mempelajari lebih lanjut si AWS, terus batasan-batasan apa yang diberikan oleh AWS dari fitur kayak free tier-nya sampai sejauh mana untuk digunakan. Ini dari tadi tuh banyak pertanyaannya bagaimana caranya memulai. Gitu sih. Itu summary. Pertanyaan dari siapa tadi? Enggak ada. Macam-macam sih di sini summary, contoh bagaimana aja, summary arahnya ke sana. Oke, jadi bagaimana memulainya ininya ya. Jadi kalau mau belajar, aku tadi udah beberapa nge-resource nge-summary referensi ya, aku tulis di chat ya. Dan ini
disclaimer bahasa Inggris ya. Jadi yang pertama, bahasa Inggris itu harus wajib dipelajarin karena dokumentasinya aja pakai bahasa Inggris. Begitu. Terus kalau mau belajar cloud computing, yang paling pertama juga belajar Linux fundamental. Jadi paham Linux dulu gitu. Terus jadi tadi ya bahasa Inggris, terus Linux, terus paham server tadi ya server Linux gitu. Terus paham virtualisasi, konsep virtualisasi, kayak VirtualBox lah sederhananya. Itu kan paham ya, kayak VirtualBox itu virtualisasi buat pasang sistem operasi secara virtual. Jadi kayak di laptop kita ada VirtualBox, di dalam VirtualBox-nya ada VM gitu. Itu harus paham, nggak bingung kayak ini di VirtualBox kok bisa ada sistem operasi lagi ya, itu kan berarti belum paham konsep virtualisasi gitu. Terus tadi ya bahasa Inggris, Linux, virtualisasi, terus lanjut ke cloud computing secara fundamental tadi. Fundamentalnya itu kayak deployment modelnya, pada public, private, hybrid. Ini udah nggak bingung lagi. Terus contoh-contohnya, terus ada karakteristik dari cloud juga, service model. Terus benefitnya dari cloud itu apa? Itu juga secara teori jadi pelajarin. Terus habis itu lanjut ke AWS-nya. Sebenarnya ini kita belajar satu cloud, misal AWS gitu. Udah paham 3 komponen tadi. Jadi komponen foundation service itu ada 3, ada compute, network, dan storage. Itu kalau udah paham dan at least masing-masing itu bisa cara pakainya. Misal di compute pakai EC2 atau Lightsail, atau di network pakai VPC, terus di storage pakai S3 atau EBS, IFS gitu. Nah itu nanti ketika beralih ke cloud provider lain, itu insya Allah jauh lebih mudah gitu. Jadi fundamental dari compute, network, dan storage di cloud itu harus paham dulu gitu. Itu ketika ketiganya itu udah paham, terus udah nyoba beberapa layanannya, contoh di AWS itu kan compute-nya itu kan ada banyak nih, ada AppRunner, EC2, Batch, ini kan ada banyak nih. Terus di networknya juga ada banyak nih. Terus ada storage. Nah ini juga ada banyak kan. Jadi 3 itu dulu dipelajarin. Jadi bagaimana di compute kan, bagaimana data dijalankan dan di deploy kan. Bagaimana datanya itu diprogram, dijalankan gitu. Di komputasi, di running gitu. Terus network, bagaimana data dikirimkan, mekanismenya kayak bagaimana data dikirimkan itu kayak kalau pakai API gateway itu mekanisme bagaimana datanya nanti akan dikirimkan kalau pakai API gateway. Contoh kalau gateway itu kan sebagai pintu gerbang. Nah itu nanti apakah aku ngirim data dari on-premise ke cloud kalau pakai API gateway itu lebih cepat atau tidak gitu. Atau API gateway itu fungsinya buat nge-transfer data dari region A ke region B atau bagaimana gitu. Itu penting kan, kayak mengatur bagaimana data dikirimkan itu kan sangat penting sih. Terus ada route 53 VPC bla bla gitu. Terus tadi compute gitu. Itu 3 dulu udah dipelajarin terus paham. Itu udah keren banget sih. Terus nanti bisa lanjut ke database, bisa lanjut ke containerisasi, ke microservice, bla bla bla. Tuh nanti ketika ketiganya itu udah paham, pasti lambat laun yang lain itu mengikuti gitu. Itu sih, dan ketika pindah ke cloud lain, misal cloud provider yang lain, itu nanti lebih mudah karena fundamentalnya itu udah dapet gitu. Itu sih jawabanku. Yang kedua belum dijawab tadi, masalah Apa
sampai mana batasan bagi mereka yang pengen belajar. Contohnya ada pertanyaan dari dua ya, ada dari Mas Fahmi dan Pak Iwan Andrian nih. Kalau misalkan dia pengen memulai belajar AWS, tapi kendala di cost. Nah, itu biayanya gimana? Kan udah ada fitur bisa menggunakan free tier free tadi ya. trial. Nah, yaitu batasannya sampai sejauh mana? Tadi kan sempat Ya. di mention hanya sampai 1 tahun lah atau bagaimana? Itu ya udah yang belum dijawab tuh Nan. Coba dijawab. Ya, thank you, Mas. Bagaimana cara mendapatkan kreditnya dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau di AWS itu ya free tier, dia memprovide layanannya. Jadi kita bisa pakai layanan AWS itu secara gratis di free tier itu selama 12 bulan, dan untuk banyak layanan ya, hampir semua layanan. Dan ada layanan yang bahkan setelah 12 bulan itu free gitu. Jadi always free gitu. Dan itu kita bisa lihat itu di sini free tier di halamannya. Nah, itu di free tier gini. Nah, itu kan kita bisa lihat kalau isi itu misal 750 jam per bulan. Jadi 750 jam per bulan itu kalau dikali itu berarti bisa berapa jam tuh? Bisa beberapa hari ya. Bisa beberapa hari per bulan tuh. Jadi kayak satu bulan itu dapat jatah gratisnya itu 750 jam per bulan. Dan itu selama 12 bulan. Terus di S3 juga ini 5 GB. Jadi acuannya gini. Jadi misal aku pengen pakai layanan, pengen nyoba DynamoDB nih di AWS. Nah, itu free tier-nya itu bagaimana? Itu bisa dilihat di sini. Dan kayak di bulan ini yang udah kepake itu berapa lama sih gitu. Jadi kayak penggunaannya ya, kayak udah 750 jam belum sih gitu. Itu kita bisa lihat di konsol, di konsol, terus di billing dashboardnya. Di billing dashboardnya, kali ini aku nggak punya akses deh kayaknya, karena bukan pakai root. Jadi dia harus pakai root gitu, pakai akun root, akun email yang waktu bikin akun AWS-nya. Terus tuh nggak biar. Terus di sini itu nanti di bagian di bill nggak punya akses di sini, pokoknya di sini nanti di akun, terus di billing dashboard itu nanti kita akan bisa kelihatan penggunaan kita selama 1 bulan. Jadi per bulan hitungannya itu berapa, jadi bisa sambil diestimasi sih. Dan kalau lebih bagaimana, nah nanti kan ini connect ke CC ya, nah itu bisa ketarik sih, jadi hati-hati. Kalau bisa, kalau udah selesai nge-lab belajar, seharusnya bisa langsung dihapus aja gitu. Dan ini kan free tier ya, jadi tadi kan nggak semua resource ya, jadi free tier itu di beberapa resource saja. Contohnya di situ nih, dia eligible buat free tier. Jadi bisa masuk ke free tier dengan syarat, contohnya launch instance, dengan syarat seperti ini. Nah ini, dengan syarat ada informasi free tier eligible gini. Jadi kalau nggak ada tulisannya free tier eligible, jadi nanti kita kena charge, kena biaya di CC-nya, otomatis nanti ketarik. Tuh. Ini free tier. Jadi hati-hati sih kalau ini mau belajar gitu. Batasannya gitu. Jadi lihat, cek di website ini, terus daily sering-sering cek di billing dashboard. Terus kalau dirasa resource-nya nggak kepake, hapus saja. Dan kalau mau belajar, kalau mau bikin resource, pastiin ada tulisannya free tier eligible-nya. Begitu sih dari tipsnya. Ada lagi tampilnya? Oke, sip. Mantap.
Kalau dari Nanda mau ada materi lagi yang mau disampaikan atau cukup? Cukup, ada pertanyaan lagi nggak nih? Pertanyaan berikutnya sih masih ini ya, udah terjawab sih harusnya. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang kurang penjelasan, Oh, ini dilanjutkan aja atau apa? Nanda mau milih yang mana? tambahan sih, Ya, pertanyaan sih. Ini aku mau sambil lihat chat ya. ya, Ini ya. ada Boleh. pertanyaan, kalau di sekolah itu kan biasanya ada OS Academy ya. Nah, itu bisa pakai itu. Jadi yang biar kosnya aman sih, nggak cucinya baik-baik aja, bisa pakai akun AWS Academy Bapak Ibu. Jadi itu buat pembelajaran siswa dan untuk Bapak Ibu guru juga itu bisa pakai AWS Academy. Jadi nggak pakai akun yang berbayar gitu, biar aman. Oh iya benar, itu tadi terlewat juga. Jadi sekolahnya harus register jadi Iya. mitranya OS Academy itu. Nanti ada sih di webnya bagaimana cara bisa jadi bergabung di OS Oh Academy. ya, di Mas Ali udah join ya AWS Udah, Academy. udah, Nah, udah ntar buka kok. nih, nah jadi di teman-teman di SMK Harapan Bangsa atau mungkin dari sekolah lain, Bapak Ibu bisa tanya ke Mas Ali lebih lanjut gimana pakai akun AWS Academy-nya ya, Oke. cara registernya Ada gitu. grupnya sih, ada grup Oh tersendiri ya, di itu kelas itu. lebih mantap nih. Baik-baik. Oke, Nan, ini waktunya udah makin malam nih. Khawatir Iya nih, apa namanya sahurnya telat gitu ya. bener. Khawatir sahurnya telat, mungkin kita cukupkan dulu aja sesinya karena terlalu banyak materinya dan sebenarnya ada juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan untuk dibahas. Mungkin nanti bisa kunjungi beberapa sosial media si Kak Ananda untuk ditanyakan lebih lanjut. Ya, Mungkin terakhir satu pertanyaan dari moderator. Ini penting banget Nan, belum ditanyakan nih Nan. boleh loh. Nggak tahu nih kenapa bisa jawab atau enggak. Kok Nanda sekarang pakai MacBook? Oke. Eh, nggak ada alasan sih, ini Linuxnya juga masih tadi belum kepake aja. Oke, soalnya tadi menarik. Kayak ada yang beda nih. Share screen pakai MacBook nih. Biasanya pakai laptop pekerja keras, ThinkPad gitu ya, yang install pakai Ubuntu. Remake-nya masih baik-baik aja kalau Oh, nggak. masih baik-baik aja. Oke, sip. Karena kita waktunya semakin malam ya, kita cukupkan dulu aja. Terima kasih buat semua partisipan yang udah hadir. Tadi peak-nya tuh nyampe di 90-an, luar biasa. Tapi karena Wow. makin malam ya, lama-lama ya lebih milih untuk nggak telat sahur gitu ya. Oh iya. Jadi keluar lebih dulu ya nggak masalah. Nanti semua hasil recordnya akan di post juga kok. Jadi tenang saja. Nah, ucapan terima kasih juga buat Nanda udah menyempatkan sharing sessionnya hari ini. Terima kasih banyak Nanda. Ya, Ya, jangan lupa sama-sama. apa namanya? Jangan lupa. Barangkali lain waktu kita bisa sharing-sharing yang Siap. lebih seru lagi ya. Mungkin Ya. itu aja. Sebagai akhir juga kita boleh dong apa namanya mengingatkan kembali buat teman-teman ikutin terus acara ngaji IT ini yang selalu dipost di Instagram tkj.harbas ya. Jangan lupa untuk follow Instagram tkj.harbas dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat nanti detailnya akan saya sampaikan di grup. Oke, thank you. Thank you semua Thank terutama Anda. you. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Saya Limran selaku moderator. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you teman-teman semuanya.